Pemirsa, setelah sebelumnya prasasti asli pendirian kantor Wali Kota Palembang ditemukan tanpa sengaja oleh tim kerja Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan atau Puskas yang terdiri dari Dedi Irwanto selaku ketua dan anggota Kemas Ari Panji, Dudi Oskandar, Hidayatul Fikri atau Mang Dayat bersama tim kerja Office Museum Kantor Wali Kota Palembang, Kamis 28 November 2024 di sisi sebelah kiri kantor Wali Kota Palembang. Kali ini, pada hari Rabu 15 Januari 2025, sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, tim kerja Puskas yang dipimpin Kemas Ari Panji bersama tim kerja Office Museum Kantor Wali Kota Palembang, Wiji Suryanto dan rekan-rekan kembali menemukan prasasti kedua di sisi sebelah kanan kantor Wali Kota Palembang. Penemuan tersebut telah dilaporkan ke PJ Wali Kota Palembang CK Virgowansa dan langsung ditindaklanjuti ke bagian umum Pemkot Palembang dan Kepala Bapeda Litbang Kota Palembang Hare Hadi yang langsung melakukan peninjauan ke lokasi penemuan prasasti tersebut. Kemas Ari Panji mengungkapkan prasasti yang ditemukan ini diduga berisi informasi tentang peletakan batu pertama pendirian kantor Wali Kota Palembang pada Januari 1929 oleh Wali Kota Palembang zaman Belanda. Di sisi lain, Ketua AMPCB, Aliansi Masyarakat Peduli Cagar Budaya Sumsel, Febri Alintani menyampaikan selamat atas kerja keras dari tim Puskas yang kali kedua telah berhasil menemukan prasasti peninggalan Belanda ini. Beliau berharap agar Office Museum dapat menjadi salah satu destinasi sejarah yang menarik untuk mengedukasi masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya. Ya, jadi penemuan prasasti yang kedua ya kami temukan ini adalah tidak lanjut dari penemuan prasasti yang pertama. Ceritanya dulu ketika zaman Pak yang masih pemerintah, itu beliau menginginkan prasasti itu dibuat. Tapi waktu itu kan kita tidak tahu posisinya, tidak tahu prasasti. Jadi kesimpulannya kata pada kita pada waktu itu, kalau tidak ada yang asli, buat replika. Jadi kami buatlah replika sama Toto, sama Wiji dan kawan-kawan lain, tim lah ya. Kita buat udah selesai, Pak Wiji ini kita suruh pasang. Nah, begitu waktu mau pasang, waktu netek, ketemu prasasti asli. Jadi kan dilema nih, mau pasang yang asli atau yang replika. Saya sebagai orang sejarawan, juga civil, juga Puskas, saya bilang lebih baik yang asli. Ya, apa adanya itu lebih bagus. Maka disebutnya pasanglah yang asli, yang replika akan kita pindahkan ke jalan. Nah, setelah itu berakhir, kita menduga waktu itu di sini bahwa bentuknya sama dengan di sebelah kanan itu. Jadi kalau kita menghadap jalan ini posisinya sebelah kiri ya. Jadi kalau kita dari jalan melihat sini posisinya ini sebelah kanan, tergantung dari mana kita melihat. Nah, kami menduga ini sama dengan prasasti di sebelah kanan. Dari bentukan sama, terus kita tetek dikit waktu itu. Kita buka, ketemulah granit hitam itu. Nah, ketemu granit hitam itu, ya ada tulisan. Ini juga kan tulisannya. Nah, mungkin ini, kayaknya ada kati ini. Jadi kita biarkan waktu itu. Dan yang kedua ada halaman perahu PLN. Nah, ada perahu PLN. Jadi ya seiring waktu pada mentanya juga berganti. PJ berganti, terus kita laporan dengan PJ yang baru. Begitu kita lapor, beliau penasaran. Rasa-rasanya ada kan dong. Ternyata memang ada. Begitu buka, ternyata ada. Nah begitu kita ada, kita laporan. Pak PJ, Pak CK bahwa kita sudah mengatakan bahwa ini prasasti yang kedua. Kalau kita sesuai dugaan awal, memang kita menduga ada. Kalau dilihat dari pembangunan ya, ini kan tertulis 12 Januari 1929. Jadi bayangkan nanti tahun 1929 ini berusia 100 tahun. Ya. Dan isi cerita dari prasasti yang baru ini menceritakan bahwa peletakan batu prasasti ini oleh Gubernur Jenderal, kan tulisan aku lagi korek-korek, Gubernur Jenderal Nederland Indi, berarti Gubernur Jenderal di Hindia Belanda, maksudnya gitu kan. Bernama De Graaf, ini ada namanya De Graaf. De Graaf ini datang ke Palembang, meletakkan batu ini sebagai peresmian bahwa ini sudah dibangun. Nah, kapan ini dibangun? Ternyata dituliskan 12 Januari pada tahun yang sama, ya, dari tahun 1929. Saya kira ini luar biasa ya. Setelah bertahun-tahun itu menjadi misteri, ya kan? Banyak orang bertanya-tanya, kalau dalam catatan sejarah ada semacam prasasti,
tapi di mana prasasti itu? Jadi menjadi pertanyaan banyak orang. Lalu ada niat dari Pak PJ Wali Kota Pak Ucok dan Menta waktu itu untuk membuat office museum di kantor ini, kantor Wali Kota ini. Dan karena ada kemauan yang baik, tentu hasilnya baik. Jadi selain membuat display di dalam sini tentang sejarah, ternyata ketemu juga misteri tadi. Pertama yang di sebelah kanan dan ini sisi sebelah kiri. Jadi luar biasa, artinya niat yang baik, kemauan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah ini untuk kebudayaan. Jadi kita apresiasi lah ya, terutama Pak Ucok dan Menta sebagai penggagas itu. Dan kemudian berganti Pak Ucok sudah diganti oleh Pak CK, dan di zaman Pak CK ketemu yang sebelah. Nah, ini menjadi fondasi atau menjadi tonggak awal bagaimana seharusnya cara berpikir para decision maker atau wali kota ke depan untuk mewujudkan yang baik dalam membangun budaya, dan hasilnya kan baik. Oke, Bapak ini sebagai aliansi masyarakat peduli cagar budaya, Pak ya. Apa yang akan dilakukan ke depannya setelah penemuan prasasti? Ya, dia tidak berhenti di sini saja ya. Artinya ini Buktis Museum bisa menjadi salah satu tempat destinasi lagi bagi masyarakat umum, khususnya generasi milenial yang ingin tahu tentang sejarah Palembang. Jadi dijelaskan, tidak hanya sejarah Kantor Ledeng, tapi secara lintasan struktur sejarahnya jelas di sini. Mulai Sriwijaya, lalu ada kelahiran Sriwijaya itu dari prasasti ya, prasasti kedudukan bukit, masuk ke masa kekosongan kekuasaan kerajaan Kesultanan Palembang, masuk ke zaman kolonial Belanda, Jepang, dan kemudian di Belanda ada gagasan untuk membuat Kantor Ledeng ini. Nah, ini sejarahnya sangat tinggal dilengkapi lagi. Saya dengar mungkin ada koleksi-koleksi dari Pak Wali Kota, misalnya yang wali kota yang terdahulu, atau juga bisa dilengkapi kalau ini misalnya dijadikan betul-betul museum ya kan, dan kantor wali kota tentu harus ada kantor yang lebih baik dari sini. Jadi harus berpikir bagaimana ada kantor wali kota yang khusus ya, artinya yang sesuai dengan kondisi sekarang lah. Kali kan gedung lama ini tidak cocok lah dengan kantor wali kota dan perkembangan IT sekarang ya kan. Jadi kita doakan supaya ke depan ada kantor wali kota khusus, dan ini kita buat museum lah, museum museum air bisa ya. Jadi bagaimana dulu misalnya orang kita ini ada 120-an lah lebih ya soal sungai ya. Nah, bagaimana orang tahu sungai-sungai apa saja yang sudah ditimbun, yang sudah mati. Nah itu tentu ini sangat berguna bagi untuk edukasi masyarakat.